Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Yuni Anggraini, SPD, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA Negeri 1 Ngamprah untuk menjelaskan mengenai pemecahan masalah pentingnya siswa membuat outline dalam tulisan esai. Deskripsi permasalahan. Pada permasalahan kali ini, penulis akan menjelaskan kesulitan yang dialami siswa ketika harus menuliskan esai. Esai dan kritik tentu saja jenis tulisan yang berbeda. Namun, pada kesempatan ini, penulis akan menjelaskan mengenai esai. Esai ialah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang penulisnya. Esai ditulis berbentuk prosa lebih subjektif dan lebih singkat. Saya akan menjelaskan 7 cara praktik dalam menulis esai. Yang pertama, tentukan topik. Yang kedua, siapkan outline. Dan yang ketiga, kumpulkan materi. Yang keempat, uraikan isi. Dan yang kelima, tulis pendahuluan. Keenam, tulis kesimpulan. Dan yang ketujuh, baca ulang dan beri sentuhan akhir. Tulisan esai yang bagus tentu akan memiliki topik yang khusus. Topik harus memiliki kekhasan tersendiri dan karakter yang kuat dari penulisnya. Setelah menentukan topik, langkah yang kedua yaitu membuat outline atau garis besar ide yang akan digunakan. Outline ini perlu dibuat oleh siswa karena menjaga konsistensi tulisan dan menjadi patokan dalam menguraikan pokok materi yang akan dibahas dalam esai. Outline penting untuk disiapkan, namun banyak orang, terutama siswa, yang menyepelekannya. Siswa beranggapan bahwa tanpa outline mereka akan dapat menulis dengan mudah dan lancar, sehingga dapat menulis esai dengan baik. Akar permasalahannya. Dalam tulisan esai, langkah kedua setelah menentukan topik ialah membuat outline. Namun yang menjadi permasalahannya, siswa cenderung abai dalam menentukan outline. Mereka beranggapan tanpa membuat outline, mereka dapat menulis dengan mudah dan lancar. Siswa cenderung menyepelekan dan beranggapan tidak perlu dan tidak penting membuat outline. Padahal outline merupakan patokan dalam menguraikan topik atau garis besar ide yang akan disampaikan. Tulisan esai akan lebih konsisten jika terlebih dahulu dibuatkan outline. Materi yang akan dijabarkan akan menjadi lebih terarah, fokus, dan mempunyai batasan yang jelas. Tulisan esai tidak melebar dan meluas sehingga membuat bingung para pembaca. Oleh karena itu, penulis perlu menyampaikan begitu pentingnya membuat outline. Siswa harus tahu tujuan, fungsi, serta peran outline ketika akan membuat tulisan. Alternatif solusi. Para siswa harus tahu tujuan, fungsi, dan peran dari dibuatnya outline sebelum menulis, yaitu memberikan gambaran umum yang memuat poin-poin khusus dari topik yang diuraikan. Berfungsi sebagai peta, pikiran, uraian dalam membuat pertanyaan khusus yang menunjukkan hal apa saja yang akan dijabarkan dalam esai. Membuat outline tentunya sesuai dengan format yang terorganisir agar memudahkan siswa dalam mengembangkan tulisan. Saya akan memberikan contoh pembuatan outline dengan tema pendidikan moral di era teknologi. Nah, outline yang perlu dijabarkan yang pertama, berbagai permasalahan yang terjadi di zaman sekarang. Kemudian kesadaran belajar siswa zaman sekarang. Yang ketiga, teknologi penyebab kesadaran moral remaja berkurang. Yang keempat, dampak negatif dari teknologi terhadap kesadaran moral remaja. Yang kelima, data statistik pengaruh negatif remaja menggunakan gawai. Dan yang terakhir, outline yang terakhir yaitu waktu yang digunakan remaja dalam menggunakan gawai. Nah, outline yang tadi saya jelaskan itu adalah poin-poin khusus untuk nanti pengembangan. Dengan adanya outline, penulis akan lebih mudah menjabarkan dan akan lebih mudah menguraikan. Tentu saja dengan adanya outline, maka kita juga akan mudah mencari data ataupun fakta ataupun contoh dan bukti untuk
meyakinkan pembaca dengan fakta-fakta tersebut. Kemudian, manfaat dari membuat outline yang pertama, menjamin penulisan akan lebih konseptual, menyeluruh dan terarah. Yang kedua, memudahkan siswa mencari materi pembantu berupa data, fakta, bukti, dan contoh. Yang ketiga, menghindari penggarapan topik 2 kali atau lebih. Yang keempat, memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, menyusun karangan secara teratur, lebih koherensif, dan lebih koheren. Nah, hasil pemecahannya. Nah, untuk cara membuat outline yang baik, yang pertama, mulailah dengan menulis topik atau tema Anda di bagian atas. Yang kedua, tuliskan angka Romawi 1, 2, dan 3 di sebelah kiri ke halaman tersebut dengan jarak yang cukup lebar di antaranya. Yang C, yaitu tuliskan garis besar ide tentang topik yang Anda maksud dengan jika Anda coba meyakinkan, berikan argumen terbaik. Jika Anda menjelaskan suatu proses, tuliskan langkah-langkah sehingga dapat dipahami pembaca. Jika Anda mencoba menginformasikan sesuatu, jelaskan kategori utama dari informasi tersebut. Pada bagian-bagian Romawi, tuliskan A, B, dan C menurun di sisi kiri halaman tersebut. Tuliskan fakta atau informasi yang mendukung ide utama. Nah, itu adalah cara-cara membuat outline. Supaya dengan membuat outline, maka siswa akan lebih mudah menjabarkan dan menyampaikan informasi yang diinginkan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, siswa menjadi lebih tahu bahwa dalam menulis, kesulitan dalam membuat outline dapat diminimalisir. Pengetahuan dalam membuat outline sangatlah penting dan jangan pernah untuk disepelekan oleh siswa karena peran, tujuan, dan fungsinya membuat outline sangat berpengaruh dalam pengembangan tulisan. Tulisan akan lebih konseptual, menyeluruh, fokus, dan terarah. Demikian penjelasan saya tentang pentingnya membuat outline untuk siswa, karena dengan membuat outline maka tulisan kita akan lebih konseptual, akan lebih fokus, akan lebih menyeluruh, dan tentu saja akan lebih terarah. Selamat mencoba. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa, tulisan yang saya buat ini berdasarkan dari informasi dari teman sejawat, media online yang saya peroleh dari berbagai macam media online, dan yang terakhir yaitu dari referensi lainnya yaitu buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.